One, two, three, four, five. Open the door. Kali ini kita kembali lagi dengan abal-abal episode 5. Edisi mistis ya. Sekarang Yang berbau-bau dengan supernatural lah. Iya. Pokok bukan objek dunia nyata. bukan sama sekali. Sekarang ada yang berbeda dari podcast kita sebelumnya. Yang kemarin kan kita podcast tentang kuliah, terus manajemen waktu dan asmara. Sekarang kita beralih ke konten horor ya. Sekarang kita sudah bersama pakarnya, yaitu teman sekelas kita sendiri yang sering sekali merasakan hal-hal kismis mistis. Ya, bisa perkenalan, Mas? Ini laki-laki ya. Ya, nama saya Anjas Suryanugraha. Ya, saya biasa dipanggil Anjas atau Kiprit. Mas Kiprit ya. Itu bukannya orang sebelah. Iya, itu julukan saya dari teman-teman itu, Mas. Iya. Mas Anjas ini siapa saya, siapa kita? Iya, saya teman-teman kalian toh, Mas. Teman-teman kalian. Teman-teman kalian. Iya, toh. Teman dari mana, Mas? Saya teman dari tadi. Barusan berarti kita kenal. Iya, barusan kenalan tadi. Iya, toh. Sambil nge-vape, Mas, lanjutkan, Mas. Oh iya, Mas, siap. Ya sudah, saya sambil makan ya. Jadi kita sudah bersama dengan pakarnya ya. Yang sekiranya bisa kita anggap kompeten untuk menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Ya, developernya mistis. Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab dan kita akan mulai sesi cerita pengalaman ya. Iya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Namanya Mas Anjas. Iya, Berasal dari mana, Mas? Saya aslinya saya kelahiran Jombang. Jombang. Iya. Terus saya besarnya di Solo. Loh, besarnya di Solo? Iya, terus saya sekolahnya di Lamongan. Lamongan. Iya. Oh, penghasil soto ya? Iya, Mas. Tak soto, Mas. Iya, soto. Oh, berarti Anda ini berpindah-pindah namanya. Iya, saya kalau di Lamongan itu gimana ya, Mas? Saya nggak punya rumah sendiri. Saya di sana tuh kontraktor. Jadi ngontrak sana sini gitu. Sama bawa tor. Saya mah bawa traktor. Kontraktor ya. Iya, jadi kontraktor. kontraktor. Iya. Oh iya, Mas. Ini mungkin kan kita masuki konten horor, Mas ya. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya langsung kita mulai saja tanpa basa-basi. Basa-basi. Ya. Mungkin pengalaman Mas Anjas mulai dari mana tadi? Kecilnya? Saya tinggal di Solo. Bukan, yang sebelumnya Solo. Jombang. Nah, mungkin dari Jombang, Solo sampai Lamongan, terus sampai Malang. Anak Malang sekarang anak Malang kan ya? Iya. Mungkin hal-hal mistis apa yang dirasakan mulai dari itu tadi, 4 kota itu tadi. Saya tuh awal mula kayak ngalamin hal-hal berbau supranatural tuh waktu sekitar SD, Mas ya. SD kelas 4 mungkin. Kelas iya. SSD. SD kelas 4, Mas. Oh, iya. SD kelas 4 SD itu. kelas 4. Iya. Itu dulu pertama kali ngontrak, Masnya. Dulu kan tinggalnya di rumah jadi satu sama kakek. Gitu. Kakek. Iya, terus kakek saya itu nikah lagi. Biar ada yang ngurus. Nah, itu kan rumahnya dijual. Itu baru saya sekeluarga itu cari kontrakan. Terus dapat itu rumahnya itu desainnya itu desain zaman Belanda, Mas. Oh, itu. berarti kuno ya, rumah Iya, kuno. rumah-rumah zaman dulu. Peninggalan. Nah, itu jalan setahun. Padahal saya tergolong bukan orang indigo loh, Mas. Saya itu bukan indigo. Ya, orang biasa ya. Terus itu pernah itu satu hari waktu habis pulang sekolah, saya kan makan.
di ruang makan itu ada kayak apa ya, gimana ya gambarin ya, kayak wujudnya itu kakek-kakek itu pakai sorban, terus janggutnya panjang. Ya saya kira kan kayak Dosen matematika ada sih. bukan mas, bukan Atau kawan aja. Kakek Anda sendiri yang pakai sorban. Bukan. bukan Bukan. itu Oh, itu diam di mana, Mas? Di sudut atau di depan Anda Itu- pas makan? saya makannya kan sendiri di ruang makan. Ibu saya itu masih ngajar. Ibu saya guru, saya juga guru. Saya di rumah sendiri. Itu siang apa malam, Mas? Siang itu. Siang. Itu kakek-kakek tapi apa ya, nggak ada, maksudnya dari wujudnya itu nggak ada wujud kotor-kotornya sama sekali mas, bersih gitu loh. Putih bersih. Percaya juga, Mas. Itu ya agak lupa sih mas, pokoknya waktu itu saya ya namanya bocil mas ya, nggak tahu kalau itu barang-barang seperti itu, nggak, saya masih belum paham. Dikira orang Ya saya kira orang, soalnya waktu itu kan ya siang-siang loh mas, siang. Terus saya namanya ada anak polos mas, saya salami. Bisa, Mas, minta tembus, Mas. Assalamualaikum, maksudnya itu saya beri salam Oh, gitu beri loh, salam. bukan salim. Tak kira salim tembus gitu. Kakek nek. Saya salami, assalamualaikum mbah, gitu. Kok jawab? Gimana jawabnya? Waalaikumsalam nak. Tapi suaranya itu enggak, maksudnya enggak seperti kita ini ya mas, jelas itu enggak. Itu ada kayak samar-samar gitu loh. Maksudnya dari pengucapannya itu ada kayak radio yang nyari sinyal gitu loh mas, kemeresek gitu. Keresek. Iya, kayak gitu. Mungkin radio itu, Mas. Bukan ya? Bukan. Bukan. Ya itu habis itu terus saya lanjut makan. Itu ditemani. Oh, sampai selesai, Mas? Iya, sampai saya selesai makan itu di meja makan, terus saya taruh piringnya di tempat cuci piring. Terus piringnya cuciin juga? Enggak, tak banting. Enggak lah. Habis itu terus saya balik lagi di meja makan, udah enggak ada. Tapi pas waktu itu sampean merasa ada yang aneh nggak? Maksudnya merasa ada yang janggal atau biasa aja sih? Piringnya berbeda dari sebelumnya atau? Ya enggak ngerasain apa-apa mas, yang namanya juga anak kecil toh. Terus saya cerita ke orang tua, gitu. Habis lihat mbah gitu. Ya tanggapan mereka ya, ya dikasih salam aja gitu. Salam aja, itu baik. Mereka orang tua saya bilang gitu. Terus setelah Masnya ini sudah cerita orang tua, kalau terus tanggapan ya. Apa Masnya nggak merasa takut setelah disadarkan sama orang tua gitu? Nah, justru habis kejadian itu kok saya jadi merasa ada kayak itu loh mas. Insecure ya? Enggak insecure kayak gitu. Apa ya? Jadi lebih peka, lebih sensitif sama hal-hal seperti itu. Ya kalau saya misal pingin lihat secara langsung ya enggak bisa. Aku pingin lihat ini, lihat itu nggak bisa. Pasti nggak Itu sengaja. enggak spontanitas lah, spontanitas. Jadi nggak ada kesengajaan. Kalau saya selama merasakan hal seperti itu tuh nggak ada yang saya sengaja. Semuanya spontanitas. Tapi ya memang mereka ada. Gitu loh. Sampai sekarang. Kalau sampai sekarang ya masih tetap masih. Jadi itu pengalaman yang paling diingat sama Mas Anjas. Iya itu pengalaman pertama kali saya Nah, itu setelah ada kedua, keempat, ketiga dan seterusnya itu ada kan Mas? Yang paling diingat aja, yang paling Berkenan, ya, berkesan. berkenan, terus yang paling besar pengaruhnya terhadap Mas Anjas ini. Apakah ada? Ada Mas, ada. Apa? Jadi Kak, saya waktu itu SMA kelas 1. SMA kelas SMA kelas 1. Itu udah pindah kontrakan, tapi nggak jauh sama kontrakan lama yang
yang apa? Yang barusan Yang rumah tadi yang rumah ada Belanda. kakek, iya yang rumah Belanda itu tadi loh. Ah. Nggak jauh. Itu waktu itu saya waktu maghrib itu mau pergi ke toko itu beli plastik. Mau beli plastik. Nah, terus saya lewat yang bekas kontrakan saya itu. Nah, itu di atas itu, di atas gentengnya itu ada kayak Kakek lagi. enggak. Kakek terus Mas, sakno. Kok suka kakeknya? Ada kayak semacam bola api. Kok bola api sih? Maksudnya itu kayak lingkaran bercahaya, heeh. Itu sepunya op, Mas. Orbs ya. Ops. Lingkaran merah bercahaya, tapi dia punya ekor. Oh, kalau di Dota tuh iyo, tapi dia putih. Kalau ini api Mas ya. Enggak api. Maksudnya api. itu kayak Cahaya. bola api berpijar gitu aja ya. Oh ya kayak iyo di Dota lah. Tapi dia punya ekor. Kalau menurut saya sih kayak Rasengan. Bukan. Chidori. Oh iya katan. Ya itu Mas. Itu pas waktu itu saya perjalanan ke toko itu lihat langsung seketika saya langsung pulang lagi. Soalnya Gak jadi beli plastik, Mas. enggak jadi Mas. Soalnya Ketakutan. modelnya itu kayak gimana ya? Dia itu cahayanya itu dia itu apa ya bahasanya? Nyentrongi itu Mas. Oh. Nyentrongi. Terang. Kayak mengarah ke sampean maksudnya. Menyilaukan sampai kesamaan. enggak, menyilaukannya itu kayak saya lihat tuh menyilaukannya itu sampai rumah tetangga sebelahnya itu. Tapi apakah tetangga sebelahnya nggak merasa tersinari ya? Ambil cahaya itu. Kak, terang mengganggu maksudnya. Rumahnya kan. Atau mungkin cuma Mas Anji saja yang bisa melihat yang merasa silau gitu. Waktu itu yang punya rumah ya duduk-duduk biasa ya Mas. Enggak ada kayak indikasi mereka terlalu silau ya. Enggak merespon yang apa yang saya lihat gitu loh. Jadi misalnya ada silau mereka juga biasa aja. Enggak ada apa ya kayak gelagat Ketakutan atau silau yang apa sama objek yang saya lihat itu tadi. Enggak ada, itu langsung saya balik lagi. Nah, itu kejadiannya itu maghrib. Terus habis itu isya saya habis kejadian itu saya isyanya baru berani keluar lagi. Nah, terus udah nggak ada. Tapi enggak diikuti toh Mas ya. Enggak Mas, soalnya kalau seperti itu yang biasa orang-orang sebut tuh Mas santet. Oh, Iya. santet. Ngomong-ngomong soal santet ya. Kalau dari pengalaman ya orang-orang yang pernah saya temui, kalau misalnya orang yang mau disantet itu ada tetangga atau ada orang sekitar yang lihat santetnya tuh gak jalan Mas ya. Maksudnya gagal santetnya gitu Mas ya. Oh, kalau setahu saya Mas ya, saya itu kan ya nggak pernah tuh Mas. Maksudnya itu Pernah nyantet. santet itu nggak pernah saya. Nggak pernah. Saya cuma sama dibilangi sama yang lebih paham gitu loh, gitu. Lebih paham. Katanya itu ya kalau misalnya ada oknum yang nggak suka sama sama kita, terus dia mau berbuat jahat, mau ngirim santet ke kita, itu kalau kan santet dari asal ke tujuan kan dia kan perlu proses jalan Mas. Itu kalau semisal ada yang tahu dalam perjalanan dia itu ke target itu gagal Mas. Katanya loh ya, saya tuh katanya. Tapi ada ongkirnya nggak Mas? Free ongkir Mas, santai. Free ongkir. Free ongkir Mas, pakai OVO. Kalau sudah sampai rumah kita dok-dok gak? Paket gitu. Enggak Mas, dok santet gitu. Dibuka langsung masuk gitu. Buka langsung nyantet. Langsung kita muntah darah ya. Muntah paku. Nah, setelah pakunya banyak, bangun rumah ya. Setelah muntah paku enggak semen ya. Jadi rumah. Jadi cukup bahan bangunan kalian. Santet itu negatif Mas, nasanya Mas santet ya negatif. Soalnya intinya santet itu menghancurkan. Tapi yang saya tahu ya ini loh Mas, saya soalnya bukan masuk menggurui, saya dikasih taunya seperti ini. Santet itu
dia memang semuanya nggak ada yang positif, semuanya itu negatif. Ilmu hitam ya. Kan santet itu bukan hanya santet sih Mas ya, apa? Kayak misalnya ngirim, kalau santet kan penyakit ya, ngirim penyakit. Kalau misalnya ngirim-ngirim buat orang suka sama kita namanya apa Mas? Kalau itu sih lebih ke pelet Mas ya. Pelet ya. Itu beda Pelet. sama santet Mas. Beda Mas. Kalau pelet itu ilmu pengasihan maksudnya itu ilmu pikat. Ilmu pikat. Biar kita intinya itu kita itu di mata target itu kita itu beda dari yang lain. sebelumnya itu ya. Misal kalau Memancarkan auranya aura. itu ya auranya itu lebih terpancar, tapi nggak semua pelet itu anu ya Mas. Baik, buruk. Buruk. Maksudnya pelet itu kan kasarannya ya Mas. Iya. Mungkin yang dimaksud lebih ke anu. Saya lupa namanya ya. Pokoknya intinya itu agar karismanya itu lebih kelihatan, aura positifnya itu lebih terlihat. Hati-hati. Mungkin yang dimaksud pelet itu guna-guna Mas. Sampean maksud dia. Oh biar iya. biar cewek ini suka sama kita atau Oh. cewek ini suka sama kita, tergila-gila. Padahal itu bukan didasari sama perasaan, karena guna-guna. Masnya bisa guna-guna nggak Mas? Saya boleh. Saya bisa. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuas Mas. Ya udah. Bisa.